Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dimanapun juga kita berada, saya percaya pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua membuka Alkitab yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah, kasihilah istrimu. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suami. Saudara berbicara tentang tunduk. Apakah istri harus tunduk kepada suami di dalam segala hal? Saudara, tidak semua tindakan atau keputusan yang diambil oleh suami adalah keputusan yang baik, keputusan yang benar, dan keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, apakah ketika suami menyuruh istri berbohong, istri harus tunduk? Atau ketika suami menyuruh istri mencuri, istri harus tunduk? Atau ketika suami menyuruh istri berzina, istri harus tunduk? Tentu saja tidak. Yang dimaksud tunduk dalam segala hal ini adalah tunduk dalam hal positif. Tunduk dalam hal ketika keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh suami adalah tindakan yang baik dan benar, bahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan begini, ya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena istri itu adalah teman pewaris kasih karunia. Artinya istri itu dikasih oleh Tuhan mendampingi suami sebagai penolong. Firman Tuhan berkata, saudara, ketika suami mengambil istri dari tulang rusuknya. Saudara, artinya kita bukan lagi dua, tapi satu. Ketika kita saudara bertindak, karena kita ini adalah satu, jangan pernah bertindak sendiri. Satukanlah keputusan kita, satukanlah pikiran kita, satukanlah hati kita, supaya saudara, setiap keputusan tindakan yang kita lakukan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, jangan sekali-kali kita meremehkan, bahkan menyepelekan masukan-masukan istri. Karena kita ini sudah satu, saudara. Kalau suami, karena dia merasa bahwa dia sebagai kepala rumah tangga tidak pernah menghargai, menghormati, bahkan mengasihi istrinya, saya percaya saudara, rumah tangga kita pasti akan hancur. Rumah tangga kita pasti akan berantakan. Karena apa? Karena suami tidak pernah menghargai istrinya. Saudara, firman Tuhan katakan istri ini sebagai penolong. Manakah yang lebih kuat? Penolong atau yang ditolong? Bisa saja saudara, suami kita salah bertindak. Otomatis sebagai seorang istri harus menolong dia, memberikan masukan yang baik, yang benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya dia kuat kembali dan bangkit kembali. Ya. Saudara, satu ketika saudara dalam satu pesta, hadirlah suami istri. Nah, tanpa sengaja saudara, istri bertemu dengan teman lamanya di dalam pesta tersebut. Akhirnya mereka ngobrol saudara, karena mungkin kelamaan ngobrol, akhirnya suaminya nggak bisa menahan amarahnya, ya, karena melihat istrinya terlalu lebih senang ngobrol dengan temannya daripada dia mendampingi suaminya dalam pesta itu.
Ya, saking dia marah, saking dia emosi, dia dekatin istrinya, dia maki, dia tampar istrinya di depan banyak orang. Saudara, apakah tindakan itu adalah tindakan yang benar? Sebagai seorang suami, dia menjatuhkan harga dirinya di depan banyak orang. Otomatis orang akan menilai, wah suaminya ini galak, wah suaminya ini jahat, dan macam-macam saudara. Ya, penilaian orang terhadap suami ketika kita mengambil tindakan yang salah. Seharusnya saudara yang harus kita lakukan, kita menahan amarah kita di depan banyak orang. Ya, berlakulah sopan dengan istri kita. Nanti sampai di rumah baru kita tegur istri kita. Ma, jangan begitu. Saya tidak suka kamu begini, begini, dan begitu. Kita kasih pengertian yang baik, saudara. Ya, bukan saudara serta merta kita maki, kita tampar, kita pukul dia di depan banyak orang. Ya, otomatis akan membawa rumah tangga kita bisa hancur dan berantakan. Karena kita sendiri yang membuat hal itu terjadi. Sebagai kepala rumah tangga kita tidak memberi teladan, bahkan contoh yang baik di depan banyak orang. Bahkan menyakiti istrinya itu, firman Tuhan katakan, doa kita terhalang. Ya. Meskipun kita saudara berdoa berhari-hari, tetapi kalau kita menyakiti istri, firman Tuhan katakan, doa kita pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Itu kata Alkitab. Saudara, ketika suami mengambil keputusan kemudian dia tidak pernah melibatkan istrinya di dalam pengambilan keputusannya, itu artinya dia tidak pernah menghargai istrinya. Dia tidak pernah menganggap bahwa dia itu punya istri. Dia tidak pernah menganggap bahwa dia punya pendamping yang bisa menolong dia. Bahkan kejadian, kalau suami sudah mengambil keputusan tiba-tiba istrinya tidak menyetujui, akhirnya dipukullah istrinya, ditendanglah istrinya, ditamparlah istrinya, dan dipermalukanlah istrinya di depan banyak orang, bahkan dia bisa menfitnah istrinya kemana-mana. Saudara, seharusnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, dia harus menjaga istrinya, karena firman Tuhan katakan, istri itu adalah kaum yang lemah, yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi. Bukan saudara, kita malah menjatuhkan dia kemana-mana, menjelekkan dia kemana-mana, ya, menyakiti dia, menendang dia, memukul dia, meninju dia, dan lain sebagainya. Saudara ingat, kita bukan lagi dua melainkan satu. Jadi kalau kita sudah suami istri, ketika kita saudara bertindak, janganlah bertindak gegabah. Janganlah kita bertindak sendiri, tapi libatkanlah istri kita. Ya, karena kita ini sudah suami istri. Jadi setiap keputusan harus keputusan bersama, bukan keputusan sendiri. Kita berunding, kita berembuk. Kalau kedua-duanya saudara sama-sama keras dengan keputusan masing-masing, ya berdoalah kepada Tuhan. Manakah keputusan yang Tuhan kehendaki? Apakah keputusan suami atau keputusan istri? Yang pasti saudara, firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Tuhan bisa menumbuhkan damai sejahtera dalam hati kita. Ketika kita mengambil keputusan supaya kita tidak salah bertindak, supaya rumah tangga kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Untuk itu mari, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jangan menyakiti istrimu. Tetapi biarlah ya rumah tangga kita bawa di kaki Tuhan. Ketika kita punya masalah, ajaklah istri kita berdoa. Ajaklah istri kita untuk datang kepada Tuhan. Itulah tindakan yang baik, itulah tindakan yang benar, tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saudara kita, karena keputusan kita benar-benar sudah nggak bisa lagi kita rubah, akhirnya kita mengambil tindakan yang salah. Saudara, saya mau kasih tahu, keputusan kita adalah masa depan kita. Kalau kita mengambil keputusan yang salah, maka masa depan kita pasti akan suram. Tapi ketika kita mengambil keputusan yang baik, yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, artinya kita melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakan kita. Saya percaya saudara, Tuhan akan memberkati masa depan kita. Tuhan akan memelihara hidup kita. Karena kita tidak pernah berjalan sendiri, tapi kita melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakan, bahkan keputusan apapun yang kita ambil. Jadi melalui tema saya, kasihilah istrimu. Jangan pernah menyanyiakan istri kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena istri kita sebagai penolong. Ya.
Dan jangan pernah kita menyakiti istri kita, saudara, karena dia adalah tulang rusuk kita. Dan jangan pernah kita menyakiti istri kita, karena firman Tuhan berkata, kalau kita menyakiti istri kita, maka doa kita terhalang. Itu kata Alkitab. Ya. Untuk itu mari kita sadar, ya, sebagai kepala rumah tangga, kita menjadi kepala rumah tangga yang bijak dalam mengatur, bahkan mengambil keputusan, supaya benar-benar kita bekerja sama yang baik dengan istri kita. Kita doakan setiap tindakan-tindakan kita supaya masa depan kita tidak pernah suram. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja di dalam hati nurani kami, bagi setiap penonton, pemirsa dimanapun juga mereka berada. Biar mereka Tuhan semakin sadar dan mengerti bahwa Engkau menghendaki supaya kami sebagai suami mengasihi istri dengan segenap hati, supaya dia tidak mengambil tindakan keputusan yang salah, tapi dia mau melibatkan istrinya di dalam pengambilan keputusan. Karena kami tahu kami bukan lagi dua melainkan satu, jadi kami harus satukan pikiran hati kami supaya kami bertindak tidak pernah salah, tapi kami benar-benar bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dengan firman Tuhan ini, jangan pernah lupa tekan like, subscribe, dan share. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman-teman, kepada siapapun juga, supaya semakin banyak orang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.